Humanist Vampire: Seeking Consenting Suicidal Person. Ini film yang rilis di tahun 2023, bercerita tentang seorang vampire yang bertemu dengan seorang remaja suicidal yang ingin mengakhiri hidupnya. Kurang lebih seperti itu dari sisi premisnya, dan setelah gue selesai nonton, menurut gue ini sih salah satu film yang keren ya. Dengan sentuhan melankolis, serta ada sisi darknya, tapi ada quirky-nya juga. Jadi terhitung kombinasi yang unik. Dimana kita ngelihat dari sudut pandang Sasha, dia seorang vampire yang memilih untuk nggak ngebunuh orang, sampai akhirnya dia tuh ketemu dengan seorang remaja suicidal yang bernama Paul. Dan dari sana mulai terbangun relasi antara kedua orang ini. Jadi sepanjang film kita ngeliat bagaimana Sasha berhadapan dengan berbagai macam masalah hidupnya, serta dari sisi Paul juga gitu mengenai masalah yang dia bawa. Baru sekitar pertengahan film mereka berdua tuh ketemu ya. Dimana semua dibawain dengan pacing yang pas, karena dari sisi durasi juga ini tuh terhitung film yang singkat ya, kurang lebih sekitar 1,5 jam. Jadinya bisa dibilang to the point, bagaimana transisi antara poin cerita terhitung nyaman untuk diikutin. Soalnya menurut gue lumayan banyak hal yang dibawa di sini, terutama untuk mental health khususnya mengenai mengakhiri hidup dan sisi depresinya yang buat gue Sasha dan Paul tuh memiliki masalah pribadinya masing-masing. Cuma Paul aja yang lebih berat ya dari sisi mental health-nya. Ditambah dia kan juga masih remaja, dan kalau ngomongin mengenai remaja pasti sedang berusaha untuk mencari yang namanya jati diri. Atau bisa bilang ya mencari tempatnya ya di dunia ini. Tapi ini tuh bukan film yang dibawain secara berat banget, walaupun secara topik tuh kedengarannya serius ya. Namun ada sisi awkward-nya, mungkin quirky, terutama ketika mereka berdua tuh udah ketemu ya, bagaimana pergerakan si Sasha ini yang cenderung kaku dan unik berhadapan dengan Paul yang mencoba untuk berinteraksi dengan Sasha gitu, khususnya di bagian awal ketika mereka berdua baru ketemu. Yang buat gue sendiri kalau ngomongin dari sisi chemistry tuh ini terhitung dapet banget. Mereka bisa menggambarkan kecanggungan yang terjadi di sana. Terus ada aspek keluarga juga yang lumayan berperan ya di sini. Cuma sisanya gue nggak mau terlalu banyak spoiler. Dan secara ending untuk gue pribadi sih suka ya dengan apa yang mereka tawarkan di sini. Dari sisi sinematografinya, menurut gua enak dilihat untuk visualnya. Ada sentuhan melankolisnya. Dari sisi setting juga ini kan emang cenderung di malam hari ya, karena vampire juga. Dan ada satu scene favorit gue, di mana si Paul dan Sasha ini tuh mereka mendengarkan lagu secara bareng-bareng. Itu menurut gua quirky dan awkward, tapi dapat banget secara emosinya, ditambah ada transisi cahaya lampu juga gitu ke arah warna merah ya. Yang menurut gue ini sebagai penanda sih mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya. Ditambah untuk sound desainnya itu juga ngebangun momennya jadi lebih sendu. Jadi semuanya tuh bisa dibilang saling bercampur menjadi satu kesatuan, baik dari sisi cerita, visual, dan audionya juga gitu. Tapi kalau ngomongin film ini secara garis besar ya, menurut gue ya ini tentang acceptance dan tentu mental health juga, yang mungkin nggak apa-apa sih untuk melalui semua proses ya. Dan kadang tuh orang udah langsung ngejudge ya kalau ngomongin mengenai hal mengakhiri hidup gitu. Orang tuh cenderung punya opini yang kuat atau langsung defensif, atau langsung ada juga kan yang langsung lomba berat-beratan ya dari sisi beban hidup gitu kalau berhubungan dengan hal tersebut. Cuma kalau buat gue ya, karena gue kan nggak akan pernah bisa ngerasain apa yang dirasain oleh orang tersebut ya. Jadinya ya gue
akan sangat mengerti sih kenapa orang mau melakukan hal tersebut gitu. Dan gue juga nggak mau ngejudge ya dari sisi tindakannya mereka. So, Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person ini film dengan topik yang berat tapi dibawain secara ringan dengan sentuhan melankolis dan ada darknya juga. Terhitung unik untuk ngambil dari sudut pandang yang berbeda ya. Menurut gue, ini bukan film untuk semua orang, tapi buat yang suka dengan indie drama, harusnya sih akan cocok gitu dengan film ini. Jadi itu aja opini gue untuk film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.